Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yunis Teresa dari kelas TIA NIM 221044-113. Nah, di video ini saya akan membuat video tentang pengertian hardware CPU dan juga pengertian RAM untuk tugas ini untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Jadi di sini saya membahas dua bab, yaitu hardware CPU dan juga RAM. Oke, yang pertama saya bahas yaitu CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU adalah bagian utama dalam komputer yang biasanya disebut sebagai otak komputer karena CPU itu merupakan bagian penting. Jadi fungsi CPU sendiri terdapat pada semua jenis komputer untuk memproses data-data yang masukkan lewat papan ketik, yaitu monitor. Selain itu ada perkembangan CPU di beberapa periode, banyak banget. Tahun 1956 ditemukan translator menjadi awal revolusi komputer. Pada saat itu translator menggantikan fungsi dari tub vakum dan televisi generasi ketiga. Ada banyak perkembangan yang cukup signifikan untuk mikroprosesor dari tahun 1971 sampai tahun 1995, dan ada banyak jenisnya, yaitu dari mikroprosesor Intel. Setelah itu ada Intel Platinum prosesor, dan ada perkembangan Intel Platinum 2 Xeon prosesor, dan masih banyak lagi sampai berkembangnya itu Intel sampai tahun 2004. Setelah itu ada Intel Platinum 4S for Extreme Edition 3.73 GHz. Selanjutnya yaitu perkembangan AMD Smart Choice. Jadi perkembangan AMD itu mulai dari AMD K5, dibuat pada awalnya agar dapat bekerja dengan semua motherboard yang didukung oleh Intel tersebut. Jadi ada AMD K6, AMD Duron, setelah itu sampai AMD Opteron. Di sini saya juga menjelaskan sekilas tentang CPU atau prosesor. Sejak tahun 1960-an, istilah penanaman proses sentral ini sudah dipakai dalam industri komputer. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan desain mengalami perubahan yang cukup signifikan. Operasi dari CPU memiliki lebih dari CPU, bisa disebut multiprosesor. Dan dalam model komputasi terdistribusi, masalah ini diselesaikan oleh satu set saling didistribusikan prosesor. Setelah itu saya juga di sini menjelaskan bagian-bagian CPU. Ada motherboard, ALU, register, source, CD-ROM, VGA chart, hard disk, floppy disk, dan ada lain lagi. Nah, dari yang saya sebutkan tersebut, dari bagian-bagian tersebut mempunyai banyak fungsi atau mempunyai fungsi masing-masing. Yang saya bacakan hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama dalam komputer. Selanjutnya juga ada VGA. VGA bisa disebut sebagai kartu grafik, adalah sebuah kartu yang terhubung motherboard atau papan induk. Nah, untuk cara kerja CPU sendiri itu pada saat si pengguna memberikan arahan, maka arahan tersebut dimasukkan ke dalam prosesor melalui input penyimpanan perintah atau instruksi tersebut dikontrol unit program penyimpanan. Setelah itu apabila perintah berubah data, maka data disimpan penyimpanan kerja. Selanjutnya fungsi CPU yaitu menjalankan program yang tersimpan dalam memori dengan cara mengambil instruksi. Selanjutnya juga sebagai melakukan pengeksekusian sesuai jalur perintah yang diberikan dalam proses pengeksekusian program. Terdapat pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu pembacaan fetch dan juga pelaksanaan execute. Chapter berikutnya saya membahas tentang RAM atau singkatan dari Random Access Memory yang biasa terdapat pada HP, laptop, komputer untuk tempat penyimpanan.
RAM bisa juga disebut sebagai memori utama dalam teknologi. RAM bisa menjadi tempat penyimpanan data, tapi hal ini hanya bersifat sementara. RAM atau Random Access Memory sebagai memori utama RAM juga penentu seberapa cepat PC menjalankan aplikasi. RAM biasanya berukuran 128 MB sampai 256, ada juga yang 512 atau bahkan sampai giga. Nah, untuk fungsi RAM sendiri yaitu sebagai fungsi RAM untuk mempercepat pemrosesan data pada PC komputer. Semakin besarnya RAM yang dimiliki, semakin cepat aksesnya. Jadi kalau RAM-nya itu ukurannya kecil, jadi juga agak lambat. Jadi RAM ini emang menyesuaikan, apalagi di teknologi yang sangat canggih ini, seiring berkembangnya RAM sudah pasti sangat besar dan bisa diakses dengan cepat. RAM ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh perusahaan Intel pada tahun 1968. Perkembangan RAM pada awal pembuatannya, RAM ini membutuhkan tegangan setidaknya 5.0 volt dan juga ada dynamic random access memory, fastback mode random memory. Setelah itu ada CD-RAM, DRSD-RAM, dan masih ada beberapa lagi yang saya tidak bisa jelaskan di sini karena terlalu panjang. Terdapat beberapa jenis RAM, yaitu yang pertama saya menjelaskan ini adalah dynamic RAM. Ini mempunyai kelebihan yaitu harganya murah dan mengkonsumsi sedikit tenaga listrik. Kekurangan untuk mempertahankan informasi yang disimpannya secara periodik. Selanjutnya yang kedua ada synchronous dynamic RAM. Ini memiliki keunggulan yaitu memori jenis ini bisa mampu melakukan transfer rate hingga 100 MHz. Selanjutnya ada banyak lagi yaitu SRAM, ada juga VPM DRAM, dan masih banyak lagi. Jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang RAM, mulai dari pengertian dan lain-lain. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang menjadi juga bagian utama dalam sebuah komputer. RAM ini ditemukan oleh Robert Dennard. RAM ini biasanya juga terdapat pada, seperti tadi saya bilang di video ini, seperti gadget, HP, setelah itu ada juga di komputer, bahkan di laptop. Fungsi utama RAM adalah untuk sebagai penyimpanan utama atau bisa dibilang penyimpanan sementara dalam sebuah laptop atau PC. Dan saya tadi juga menyebutkan banyak-banyak ya jenisnya. Nah, sekian dari penjelasan saya dari chapter yang pertama tadi, hardware dan CPU, dan juga saya menjelaskan chapter yang kedua yaitu RAM. Mohon maaf bila ada salah kata di video ini. Semoga video ini memenuhi tugas saya untuk arsitektur dan organisasi komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.